Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, kita bahas ya, jangan lihat kompleksnya dulu, tapi ini sederhana, jadi kita akan bahas satu persatu supaya kalian benar-benar mengerti soal ceritanya, ya. Jadi ada perusahaan ikan, ini membagi ikan menjadi 3 jenis gitu ya, menjadi 3 jenis. Ada ukuran besar, jadi kita tulis di sini ada ikan besar gitu ya. Kemudian ada ikan sedang gitu ya, ikan sedang. Dan ada ikan kecil, ikan kecil. Oke, kita sudah paham sampai sini ya. Nah, kemudian dari bagian ini kan penerimaan tadi ya, ikan kecilnya itu 20% gitu ya, 0,2 dari ikan gitu ya. Ikan sedangnya itu 50%, maka kita bisa tulis di sini 0,5 ikan gitu ya. Dan ikan besarnya adalah 30%. Jadi kita bisa tulis 0,3 I gitu ya. Nah, setelah dari dari penerimaan masuk ke bagian penyiapan gitu ya. Dia masuk di sini penyiapan. Oke, masuk di sini penyiapan gitu ya. Nah, di sini semua masuk ke proses namanya sekali lagi penyiapan gitu ya. Nah, dari bagian penyiapan apa nih yang diperoleh? Oh, ternyata setelah ikan disiangi bahwa ada 40%. Nah, di sini kepala sirip ekor gitu ya, KSE gitu kita bilang. KSE, jadi ini adalah 0,4 dikali 0,3 I gitu ya. Ada yang bagian dimakan gitu ya, kita kasih aja M gitu ya. Sama satu lagi jeroan gitu ya. Nah, ini juga sama, ada KSE-nya tadi. Ya, ini sama-sama tadi 0,4 ya, 0,4 kali 0,3 I gitu ya. Ini juga sama, di sini ada bagian dimakan dan ada namanya jeroan. Oke. Ini berapa berarti? 0,4 dikali 0,5 I gitu ya. Di sini 0,4 dikali 0,5 I. Yang kebuang ada 0,2 kali 0,3 I yang di sini, 0,2 kali 0,3 I. Oke ya. Nah, ini kita simpen dulu ya gitu ya. Nah, dari bagian pengolahan diperoleh bahwa ikan besar ini semuanya pakai pengasapan gitu ya. Bisa dimakannya pakai pengasapan. Ya, pengasapan. Maka produknya adalah ikan asap. Enak banget ikan asap. Oke, dan ikan sedang katanya adalah dikalengkan gitu ya. Dikalengkan di sini pengalengan. Pengalengan maka jadinya adalah ikan kaleng. Nah, gimana? Tadi ikan kecilnya ternyata ditepungkan gitu ya, dibuat tepung, penepungan. Penepungan. Nah, ininya jadi tepung ikan gitu ya. Tepung ikan gitu ya. TI1. Nah, beserta apa saja? Kepala sirip ekornya juga masuk ke sini gitu ya. Yang di sini juga masuknya balik lagi ke sini gitu ya. Nah, kemudian tepung ikan ini rendemennya hanya 90, mungkin kena ayak gitu ya, kita sebut aja ini pengayakan gitu ya, pengayakan. Boleh kalian nggak sebut juga nggak apa-apa. Nah, ini jadi produk tepung ikan gitu ya.
Yang keluar adalah yang terbuang gitu ya. Nah, ini adalah 0,9 TI gitu ya. Nah, oke, cara pengalengan setiap ekor ikan dimasukkan dalam satu kaleng ditambah berarti di sini ada saus tomat. Saus tomat jumlahnya berapa sebanding dengan berat ikannya gitu ya. Sama-sama 0,4 kali 0,5 I. Kemudian dari pengawasan mutu diperoleh bahwa kadar air ikan segar itu adalah 80%. Berarti di sini ya 0,8 Ka-nya di sini. Maka 0,8 dikali 0,4 kali 0,3 I. Di sini juga seperti itu. Berarti Ka-nya adalah 0,8 kali 0,4 kali 0,3 I. Seperti itu dan ke bawah-bawahnya seperti itu juga gitu ya. Nah, kadar air ikan asap ininya adalah 0,4 gitu ya dari ikannya total ini gitu ya. Misalnya kita anggap aja kasih ini C gitu ya. Kasih C. Misalnya ini adalah C, si ikan asapnya adalah C, maka ininya adalah 0,4 C. Nah, berarti di sini ada apa? Keluar air gitu ya. Dan kadar air tepung ikan, nah Ka TI-nya adalah 0,1 TI gitu ya, KATI-nya di sininya KAPTI ya ini KAPTI-nya di sini KATI gitu ya. KA-nya adalah 0,1 TI gitu ya. Nah, kita lanjut lagi gambarkan diagram jika hasil ikan segarnya adalah 100 kilo. Udah dikasih tahu I-nya adalah 100 kilo. Berarti kita udah bisa tulis nih di sini berapa? 0,3 kali 100 kilo 30. Di sini ada 50. Di sini 20 gitu ya. Nah, ini berapa berarti 0,4 kali 30 berarti di sini ada 12 kilo ya. 12 kilo, di sini juga ada 12 kilo gitu ya. Nah, di sini juga ada ini 20 kilo gitu ya. Kan 0,4 kali 0,5 karena ini 50, ini juga 20 kilo gitu ya. Nah, di sini juga 20 kilo. Berarti yang masuk di penepungan ini totalnya berapa? Kalau kita satukan semua ya, kita blender lah biar gini. Biar nyatu gitu ya sama ini. Berarti totalnya di sini ada berapa? Mau masuk ke penepungan? 20 ditambah 20, 40 ditambah 12 totalnya adalah 52 kilo. Oke, ya. Nah, ini kita bisa hitung nih kadar airnya berapa ini? Kalau misalnya 0,8 dikali 0, tadi udah ya 12 ya, 0,8 dikali 12 maka kadar airnya adalah 9,6 kilo gitu ya. Nah, berat keringnya berapa? Nah, berat kering ini kan nggak akan berubah nih karena yang keluarnya air kan. Maka ada 2,4 kilo. Nah, ini BK-nya berarti sama kan? Sama-sama 2,4 kilo. Kita ingat ya, BK-nya sama-sama karena kan apa yang menjadi berat kering di sini keluarnya berat kering juga. Nah, tapi yang keluar adalah airnya. Berarti BK-nya itu dari berapa? Sama dengan 0,6 C kan? 0,6 C berarti C-nya berapa? C-nya sama dengan 2,4 dibagi 0,6 ya. 2,4 dibagi 0,6 jadi sama dengan 4 kilo. Berarti air yang keluar berapa? Air yang keluar di sini ada 12 kilo jadi 4 kilo gitu ya. 12 kilo menjadi 4 kilo. Makanya di sini ada keluar air 8 kilo. Seperti itu. Oke. Nah,
Next, jumlah kaleng. Oh, tepung ikan. Oke, kita lanjut dulu tepung ikan. Tepung ikannya tadi ini di sini total 52 ya. 52 ininya kadar airnya berapa? 0,8 berarti 0,8 dikali 52. Ada 41,6. Berat keringnya berapa? 10,4. Berarti di sini juga ada 10,4 BK-nya ya. Berarti 0,9 TI sama dengan 10,4. TI-nya berapa? Berarti 11,55. Nah, ininya 0,9 berarti hasil tepungnya berapa hasil tepung terakhir? Sama dengan 0,9 dikali 11,55. Maka hasilnya adalah 10,4 lagi gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya gitu ya, hasil tepungnya. Nah, sekarang ikan kaleng, jumlah ikan kaleng. Nah, kalau ini kita nggak perlu lihat akhirnya gitu ya. Ini jelas di sini ada 50 kilo. Nah, rata-ratanya di sini kita lihat ada 50 gram per ekor. Satu ekor, satu ikan kaleng. Berarti tinggal dibagi aja. 50 kilo dijadiin gram, dibagi 50. Jadi ada 1000 kaleng. Oke, jawabannya? Oke. Kita nanti lanjut lagi ke neraca energi.